untuk keperluan YouTube. Baik. Buat konten. Ya. Baru 119. Baik. Mana sebentar. Oke, ini dia. Lihat ya, kelihatan ya? Bentar lagi loading, Pak. Kelihatan ini? Kelihatan. Kelihatan, oke. Lihat. Kelihatan. Kalian bisa baca ini gambar animasinya, bisa kalian baca? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Jadi ini bentuk refleksi kita. Berat memang belajar itu ya, apalagi belajar di tengah hari begini, karena seperti biasa godaannya banyak. Tadi Bapak lihat si Titin belajar sambil meluk bantal. Bapak khawatir sampai jam ke 1, 2, 3, 4 dia masih meluk bantal. Ini budaya ya. Jangan sampai ketiduran ya, maksud Bapak begitu. Enggak, Pak. Belajar itu memang melelahkan ya, melelahkan, bosan, capek, pusing. Tapi itu merupakan sebuah pengorbanan yang harus kalian lakukan. Mending bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, daripada bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Kalian lebih pilih yang mana? Bersenang-senang dahulu apa bersakit-sakit dahulu? Sakit-sakit. Sakit-sakit. Senang terus. Senang-senang dahulu dan senang-senang kemudian. Amin. Nah, Bapak punya video, mungkin bisa kalian simak sebentar aja ya. Bapak akan simak videonya, ini berkaitan dengan motivasi supaya kalian tidak malas lagi belajar ya. Bisa kalian lihat videonya mungkin. Sebentar, tidak bisa memutar rupanya. Sebentar ya. Sebentar. Bapak stop share dulu ya. Sebentar aja. Iya, Pak, kita tunggu. Video dulu nih. Mungkin Takut ketahuan ya, Pak? Kenapa? Takut ketahuan. Iya, ketahuan. Enggak ketahuan, Bro. Bentar. Oke. Tapi udah Bapak siapin kan nggak bisa apply ya? Kenapa ya? Harus di-unsubscribe dulu itu tandanya, Pak. Tidak bisa apply. Nggak bisa ya? Nggak bisa apply sih? Oh bisa. Coba kelihatan nggak videonya? Ada, Nggak kelihatan nggak? baru Nggak. file. Baru filenya, Pak. Belum, Pak. Belum kelihatan. Bentar. Malah ke sini. Sebentar. Ini harusnya sudah ada filenya. Bentar ya. Ada yang ngobrol? Ini dia. Ini kelihatan? Kelihatan filenya kelihatan? Kelihatan. Ya, Bapak play ya. Kalau Bapak play video ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Ya, coba kalian simak dulu. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya tuh aya, euy. Parah. Iya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada.
Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya kemana, Pak? Ada suaranya itu? Suaranya laptopnya Pak, gedein Pak. Pak. Suara Nggak laptop ada. gedein Pak. Nggak ada, Pak. Pak, nggak ada di kita. Ya lihat gambarnya aja dulu dah. Beda, Ya Pak. udah. Oke. Udah cukup? Beda, Pak. Cukup. Kembali ke sini. Lihat tadi videonya ya. Lihat. Lihat. Iya. Kalau kalian merasa keadaan kalian sekarang itu mengenaskan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan hambatan, itu tidak ada apa-apanya dibanding video yang tadi. Video anak-anak tadi, mereka harus mendaki gunung sejauh kurang lebih 2-3 km untuk mendapatkan sinyal. Seru tuh Pak. Itu pun, karena rumahnya di gunung ya, itu pun karena ada warga yang berbaik hati menyediakan wifi-nya untuk diakses oleh anak-anak. Sekarang kalian bandingkan dengan kondisi kalian yang sekarang, lebih ngenes mana kalian dengan mereka? Mereka jauh kemana-mana. Kalian walaupun sama-sama belajar dari rumah, tapi alhamdulillah sudah banyak bantuan, ada paket internet, kalian juga tinggalnya tidak di gunung, mau kemana-mana gampang, sinyal nggak susah. Harusnya yang seperti itu kalian jadikan cerminan. Oh malu saya kalau saya malas belajar. Mereka aja harus bangun pagi itu bukan untuk ngapa-ngapain, tapi untuk naik gunung, untuk nyari sinyal. Itu maksud Bapak. Jadi pahami ya? Bisa, Pak. Ya, malu lah kita kalau kalian di kota males ikut Zoom, malu harusnya. Mereka aja yang tidak ada sinyal, tidak ada kendaraan, mau mencari sinyal. Kalian kira-kira kalau di posisi mereka, kira-kira mau nggak naik gunung untuk nyari sinyal? Oh, Bapak. Ya mau, Pak, kan sekolah. Kan sekolah, Yakin? kalian daki, Pak. Yakin? Yakin lah, pasti Yakin, mau. Pak. Oh, pasti mau ya. Sekarang Iya. aja suruh bangun Pak, bangun siang ya, bangun siang masih banyak yang belum gabung ini. Lagi naik gunung kali ya, lagi naik gunung ya. Iya, Pak, lagi nyari Ya, sinyal. kemungkinan ya kita harus berhusnuzon. Mereka yang belum gabung sekitar 30-an, 35 orang lagi sedang naik Naik gunung. gunung. Kita doakan mereka sampai di puncak gunung dan mendapatkan sinyal. Amin. Amin. Baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut materi kita. Ini dia materi kita. Ini dia materi kita. Bentar. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Apa materi kita hari ini? Persamaan garis. Persamaan dari fungsi trigonometri. Ini kurang singgungnya ini ya. Tipe harusnya persamaan garis singgung fungsi trigono. Trigonometri. Ya, kita akan menggunakan materi turunan untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan garis singgung. Kalau kemarin Bapak jelaskan, turunan itu fungsinya macam-macam, manfaatnya. Bisa mencari titik stasioner, fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum, nilai minimum, kemudian garis singgung, nanti ada titik belok, nilai titik balik maksimum, titik balik minimum, macam-macam ya. Kebetulan hari ini kita akan belajar khusus mengenai manfaat turunan untuk mencari persamaan garis singgung fungsi trigono. Ingat, fungsi yang kita pakai bukan fungsi aljabar, tapi fungsi trigono. Itu ya. Seperti apa? Teorinya sedikit saja Bapak ambil. Teorinya. Lihat. Ini gambar Bapak nutupin nggak sih ini? Enggak ya. Oke. Misalkan diketahui ada sebuah fungsi f, kita sebut fungsinya f.
fungsi macam-macam ya, bisa G, bisa Y, bisa M, bisa B, terserah ya. Ya. Diketahui fungsi F adalah sebuah garis menyinggung grafik fungsi F di titik X sama dengan A. Jadi X sama dengan itu adalah titik singgungnya. Koordinat titik singgungnya adalah A, FA. Ingat, A itu adalah absis atau nilai X, FA itu adalah ordinat atau nilai Y. Kemiringan garis singgung atau sering lazim kita sebut kemiringan garis itu adalah gradien. Kemiringan garis singgung dapat ditentukan dengan mensubstitusikan X sama dengan A ke dalam turunan pertamanya dari Fx, yaitu F aksen X. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan persamaan garis singgung? Kurang lebih ada 3 langkah dalam menentukan persamaan garis singgung. Simak. Yang pertama, kita tentukan dulu nilai F di titik X sama dengan A. Caranya, kalian substitusikan X sama dengan A ke dalam Fx. Ingat, Fx itu bisa berbentuk Fx, bisa juga berbentuk Y kalau di soal macam-macam ya. Sehingga diketahui nilai FA-nya. Sehingga diperoleh titik singgungnya A itu nilai X, FA itu nilai setelah disubstitusikan. Kemudian langkah kedua, setelah menentukan titik singgung, kalian tentukan gradiennya. Gradien sebuah garis bisa ditentukan dari turunan pertama fungsinya. Jadi caranya adalah kalian tentukan turunan pertama dari fungsi F, yaitu F aksen X, kemudian tentukan kemiringan garis singgungnya atau gradiennya di titik A, FA. Dengan cara kalian substitusikan nilai X-nya ke turunan pertamanya. Itulah yang disebut dengan gradien. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa. Bisa, ya. Lanjutnya, cara yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu cari persamaan garis singgungnya. Ini di SMP sudah dipelajari. Menentukan persamaan garis singgung dari titik singgung yang diketahui dan gradiennya. Rumusnya kalau di SMP kalian masih ingat mungkin. Y kurang Y1. Y min Y1, ya betul. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Betul ya? Nah, Ya, betul. sama saja sebetulnya ini juga. Y1-nya Bapak ganti dengan FA, sama ya. X1-nya Bapak ganti dengan A. Boleh. Kalau kalian sudah terbiasa dengan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1, boleh dipakai. Boleh ya. Nah, kira-kira hari ini kita akan pelajari ya langkah-langkah ini. Bagaimana menentukan persamaan garis singgung dengan 3 langkah yang sudah Bapak jelaskan ini. Dari sebuah fungsi trigonometri. Begitu ya. Nah, tanpa berpanjang-panjang kata lagi, Bapak langsung ke contoh soal. Lihat. Lihat. Contoh soal. Nah, tentukan persamaan garis singgung fungsi fx sama dengan 3 sinus X di titik X sama dengan 0. Ingat. Tadi ada di teori X sama dengan A. A-nya di sini berarti? 0. Bentar ya. Iya, Pak. Sini ya. Garis singgung fungsi trigonometri. Lanjut. Berarti A-nya 0. Langkah pertama adalah kalian harus menentukan terlebih dahulu yang namanya titik singgung. Karena syarat utama atau syarat pertama yang harus kalian penuhi dalam mencari persamaan garis singgung itu apa? Cari Titiknya. Titik singgung. Tidak mungkin ada garis singgung tanpa titik singgung. Betul ya? Betul. Ya. Pertama, kalian tentukan dulu titik singgungnya. Nih, jawab. Langkah pertama.
Persamaan fungsinya kita diketahui adalah 3 sinus X. Maka langkah pertama nih, langkah pertama yaitu menentukan titik koordinat sebagai titik singgung. Kamu substitusikan, X-nya berapa di sini? 0. 0. Kamu langsung substitusikan ke Fx sama dengan 3 sin X. Sin X-nya nol. kalian ganti dengan 0, maka menjadi seperti ini. 3 X sama dengan 0, maka F0 sama dengan 3 sin 0. Sin 0 itu 0. Ya, 0. Maka 3 dikali 0, 0. sehingga titik singgungnya berapa? 0,0. Betul. Titik singgungnya atau koordinatnya diperoleh 0,0. 0 yang pertama ini didapat dari soal nilai X, 0 yang kedua adalah nilai Fx. Paham ya? 0 yang pertama ditentukan di soal, 0 yang kedua hasil substitusinya. Kalau sudah ketemu titik singgung, langkah berikutnya apa? Cari gradien. Cari Betul. gradiennya. Cara mencari gradien tadi dengan apa? Turunin Fx. Nah, turunin dulu Fx-nya. Kalau udah diturunin, kok pakai bahasa turunin? Turunkan ya, maaf. Turunkan dulu fungsinya. Kalau sudah diturunkan, maka kalian substitusikan nilai X-nya kayak tadi. Hanya bedanya kalau langkah pertama, X-nya itu kalian substitusikan ke fungsinya. Tapi langkah kedua, X-nya itu kalian substitusikan ke turunannya. Paham? Paham. Jadi begini. Paham. Fx sama dengan 3 sin X. Turunannya apa ini? 3 cos X. 3 cos X. Turunannya adalah 3 cos X. Maka kalian substitusikan X sama dengan 0 ini ke 3 cos X. Maka menjadi seperti ini. Gradiennya 3. 3 cos 0. Ya, 3. jadinya berapa? 3. 3. Berarti nilai M-nya, M atau gradien, atau bahasa lainnya adalah kemiringan garis. Jadi gradien itu kemiringan garis. Ya. Maka oleh M-nya 3. Selanjutnya, langkah ketiga, nyari apa? Persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Garis singgung. Yang rumusnya udah Bapak jelaskan tadi. Persamaan garis singgung di titik 0,0. 0,0 ini diperoleh dari langkah pertama ya. Nih lihat. Dan bergradien 3. 3 ini diperoleh dari langkah kedua. Adalah rumusnya tuh. Y min Fx sama dengan M dikali X min A. Fx-nya adalah 0. Nih. X. Ya. 0. Kemudian M-nya adalah 3. Kemudian A-nya adalah 0. 0. Maka diperoleh Y min 0 sama dengan 3 dikali X min 0. Karena titik singgungnya tadi 0,0 ya. Berbeda kalau titik singgungnya bukan 0,0. Di sini bukan 0, di sini bukan 0. Menyesuaikan. Maka setelah disederhanakan, Y min 0 itu berapa? Y. 3X min 0 itu apa? 3X. 3X. Berarti 3X. jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 3X. Maka inilah yang disebut persamaan garis singgung. Mudah ya? Mudah ya? Yeay. Mudah nggak? Masih gampang, Pak. Masih gampang. Ada yang mau Masih ditanya mudah. dulu nggak Kan dari contoh, nomor Pak. 1 ini? Ya, contoh. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari nomor 1? Ada yang bagian yang tidak pahamnya tidak? Masih gampang? Masih gampang ya? Masih gampang. Oke. Lanjut nomor 2 kalau gitu. Pak, nanti di soal Bapak kan ngasih nih ya nilai absisnya. Ingat, absis itu nilai X, ordinat itu nilai Y. Ada nggak di soal yang absis dan ordinatnya tidak diketahui? Ada, tapi nanti itu buat tugas. Bisa aja Pak, nanti yang diketahui bukan X-nya, tapi Y-nya. Boleh. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Tanpa berpanjang lebar lagi, contoh kedua. Lihat. Contoh kedua. Tentukan persamaan garis singgung fungsi Fx sama dengan 2 sin X ditambah cosinus X. Di titik X sama dengan 0. Sengaja Bapak kasih X-nya yang 0,0 dulu. Supaya kalian paham. Nanti mah gampang.
Nah, Kalau gitu udah bapaknya. ya, langkah pertama, kalian nyari apa dulu tadi? Cari Y-nya. Titik singgung atau koordinat titik singgungnya. Dengan cara kalian substitusikan nilai X sama dengan 0 ke fungsinya. Ingat, tanpa diturunkan kalau langkah pertama ya. X-nya kalian langsung substitusikan ke fungsinya. Nah, jadi begini. Lihat. Untuk X sama dengan 0, maka Fx sama dengan 2 kali sin 0 ditambah cos 0. Sin 0 itu 0 kali 2 ya 0. Cosinus 0 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka diperoleh titik singgungnya berapa? 0,1. Betul. Titik singgungnya atau koordinatnya diperoleh 0,1. 0 ini adalah nilai X, 1 ini adalah nilai FA atau Fx. Atau Y1 kalau kalian biasa Y1. Ini X1, ini Y1. Paham untuk langkah pertama? Lanjut. Langkah kedua, kita menentukan apa? Gradien. Gampang. Caranya hampir sama dengan langkah pertama. Hanya bedanya kalian turunkan dulu fungsinya. Baru kalian substitusikan. Nah, ini lihat. Fx sama dengan 2 sin X ditambah cosinus X. Ada yang tahu turunannya apa? 2 cos X min sin 2 X. cos X min sin X. 2 cosinus X min sin X. Betul, jadinya tuh. Tinggal kalian substitusikan nilai X sama dengan 0 ke turunannya. 2. Nah, jadinya begini. Oke. F aksen 0 sama dengan 2 cosinus 0 dikurangi sin 0. Cosinus 0 itu 1. 1 kali 2, 2. Dikurangi sinus 0 itu 0. 2 dikurangi 0, 2. sehingga diperoleh gradiennya sama dengan 2. 2X plus 1. Titik singgungnya sudah ada, gradiennya sudah ada, tinggal disuruh menentukan persamaan garis singgung mah Substitusi. encer. Nah, langkah ketiga. Menentukan Persamaan garis singgung di titik 0,1. Ingat, 0,1 itu diperoleh dari langkah pertama tadi ya. Berarti X1-nya 0, Y1-nya 1. Atau A-nya 0, FA-nya adalah 1. Dan bergradien 2. Tinggal dimasukkan saja rumusnya. Y min FA sama dengan M dikali X min A. Ingat, jangan ketuker. Mana FA, mana A. Jangan ketuker ya. Iya, Pak. A-nya yang mana A-nya ini? A-nya yang mana? Yang depan. Ingat, A-nya yang depan. FA-nya yang 1, Bu. belakang. Jangan ketukar. Awas. Jangan tertukar. Karena biasanya kalau di soal pilihan ganda, kalian tertukar saja memasukkannya, jawabannya ada. Pilihan jawabannya ada. Jadi jangan bangga dulu kalau kalian ngitung salah, ada jawabannya. Ya, biasanya begitu ya. Asal kok ada jawabannya, jangan-jangan ini jawabannya. Tidak. Itu yang namanya soal pengecoh. Seolah-olah benar, padahal salah. Benar. Awas, jangan tertukar. FA itu yang ordinat, A itu yang absis. Oke, lanjut. Berarti Y min 1 sama dengan 2 dikali X min 0. Maka disederhanakan menjadi Y min 1 sama dengan 2X. Kita butuh nilai Y. Berarti min 1-nya pindah ke kanan. Jadi apa? Y sama 2. Jadi Y sama dengan 2X plus 1. Nah, Oh iya, plus. maka inilah persamaan garis singgungnya. Y. Gampang? Gampang. Gampang. Yang lain tidak ada yang bersuara, nyimak saja Pak. Ya, yang penting paham boleh. Ya. Kalau ada yang nggak paham langsung, tadi ada yang lambai-lambai tangan siapa ya? Resya apa siapa tadi ya? Ada ya lambai-lambai tangan. Mau nanya apa gimana? Mau nanya? Andreas. Nah, Andreas mau nanya, boleh?
Enggak, Pak. Apa mau izin ke kamar kecil? Enggak, Pak. Enggak. Ya, lanjut dulu. Itu contoh kedua. Masih bisa dicerna ya? Masih Iya. bisa ya? Masih. Masih. Sengaja Bapak kasih contoh yang kira-kira bisa kalian cerna. Ya, sengaja. Itu adalah akal bulus Bapak untuk supaya kalian paham dulu. Kalau udah paham mah mau dikasih soal kayak apa juga, namanya juga udah paham. Ya, lanjut. Iya, Pak. Lanjut, soal yang ketiga. Makin meningkat soalnya ini ya. Soal yang ketiga. Lihat. Iya, soal ketiga. Tentukan persamaan garis singgung fungsi Y sama dengan 3X ditambah 6 kosinus X di titik X sama dengan pi per 3. Berarti nilai pi per 3-nya sebagai absis. Tugas kalian mencari ordinat sehingga diperoleh nanti titik singgung atau koordinat titik singgung. Ya. Duh, Pak, tadi contohnya yang 2 X-nya 0. Sekarang ada udah gitu pi lagi bentuknya. Ya Allah. Apa-apa ya. Yang siang itu boleh sambil ngopi juga boleh supaya nggak ngantuk. Ya. Asal jangan kameranya dimatiin, kamunya pergi ke warung, itu yang nggak bener itu ya. Ada yang begitu ya. Sehingga begitu dipanggil, Bapak panggil acak, si Fulan nggak ada, padahal ada ininya aktif. Padahal orangnya mah nggak tahu kemana ya. Tapi Bapak sekali lagi tidak mewajibkan kalian untuk menghidupkan kamera. Walaupun sebetulnya, walaupun yang namanya video Zoom meeting itu ya semuanya harus aktif. Videonya harus aktif, suaranya harus aktif. Kalau tidak mengaktifkan video namanya bukan Zoom meeting. Telepon meeting ya. Telepon meeting. Bisa dilanjut ini? Halo? Bisa. Langkah pertama, jauh banget tuh yang jawab tuh. Langkah pertama seperti biasa kita menentukan koordinat titik singgung. Nah, lihat, kita masukkan nilai pi X-nya, nilai pi per 3-nya ke Y. Sekarang kita pakai istilah Y. Kalau tadi Bapak gunakan fx. Nanti jangan kaget ya. Oh, di contoh Pak Ahmad ngasih contohnya fungsinya itu fx. Kenapa di soal jadi Y? Y dengan fx dengan apapun sama. Itu hanya penamaan aja. Variabelnya. Jangan kaget ya. Iya, Pak. Kalau Y nama fungsinya Y berarti kalau turunannya apa? Y aksen berarti kan? Iya. Ya, lanjut. Kita cari koordinatnya. X sama dengan pi per 3, maka Y sama dengan, kita substitusikan. 3 dikali X, X-nya ganti dengan pi per 3. Ditambah 6 dikali cos pi per 3. 3 kali pi per 3 ditambah 6 kosinus pi per 3. Pi per 3 itu berapa sih kalau dirubah ke sudut? 60 derajat. 60 derajat. Kosinus 60 itu berapa? Setengah. Setengah dikali 6 berapa? 3. 3. Nah ini 3 pi per 3 jadi berapa? Pi plus 3. Ini yang Bapak tandain. 3 dikali pi per 3 jadi berapa? Itu pi. Jadi pi. Yang ini tadi jadi berapa? Plus 3. 3. Plus 3. Maka koordinatnya diperoleh. Tuh. Nih. Pi plus 3. Ini baru nilai Y-nya. Sehingga koordinatnya adalah tuh. Pi per 3, pi plus 3. Nah, pi per 3 ini nilai X. Tuh yang di atas. Pi plus 3 ini nilai Y-nya nih. Sehingga digabung X, Y jadinya ini. Pi per 3, pi plus 3. Ada per, ada plus. Inilah yang disebut dengan titik singgung. Selanjutnya, langkah kedua, kita menentukan kemiringan garis singgungnya atau sering disebut dengan gradiennya. Caranya, kita substitusikan nilai X ini ke turunan pertama dari fungsinya. Ingat, kalau mencari gradien, kita substitusikan nilai X atau nilai absisnya ke turunan pertamanya.
Maka mau tidak mau kita cari turunan pertamanya dulu. Turunan pertama dari 3X ditambah 6 cos X apa? 3 kurang 6 3 sin min sin X. 3 min? min Sin 6 sin. X. 6 sin X. Ya, 3 min 6 6 Min sin sin X. X. Kamu substitusi nilai X-nya pi per 3. Maka menjadi berapa? Dikurang 3 akar 3. Ya, 3 dikurangi 6 sin pi per 3. Pi per 3 itu 60. Sinus 60 itu adalah setengah akar 3. Betul ya? Setengah akar 3 dikali 6 jadinya 3 akar 3. 3 akar 3. Yang atas, yang depan 3 dikurangi 3 akar 3. Maka gradiennya ini. Gradiennya 3 min 3 akar 3. Nah, kalau titik singgungnya sudah ada, gradiennya sudah ada, tinggal mencari persamaan garis singgung. Nggak usah ribet dengan hasilnya ya. Kalau tadi kan bulat semua hasilnya. Kalau sekarang tidak bulat. Nggak usah bingung. Yang penting kalian tahu aja caranya. Masukkan rumusnya. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Rumus ini dengan rumus yang contoh 1, 2 tadi sama sebetulnya ya. Hanya Bapak ganti aja istilahnya biar nyambung. Karena dari awal kita menggunakan fungsi Y. Maka di rumus juga harus disesuaikan. Fungsi Y. Gitu ya. Ya, Pak. Berapa? Y1-nya berapa? Y1-nya tadi V plus 3. Y plus Y plus 3. M-nya berapa? M-nya itu 3 3. min 3 akar 3. Betul. X1-nya berapa? X1-nya itu I per 3. Y per 3. Ya tinggal dimasukkan saja. Jadinya begini nih. Kok nggak keluar? Gagal ini. Nih jadinya begini. Tuh. Y min pi plus 3 sama dengan 3 min 3 akar 3. Ingat ini 3 min 3 akar 3 ini nilai gradiennya ya. Dikali X min pi per 3. Lalu menjadi kita sederhanakan. Menjadi dibuka ini. Kurungnya dibuka. Min pi min 3 jadinya tuh. Y min pi min 3. Paham ya? Lalu 3 min 3 akar 3 itu satu kesatuan ini. Nggak bisa kalian pisah ya. 3 min 3 akar 3 itu satu kesatuan. 3 min 3 akar 3 dikali X jadinya 3 min 3 akar 3 X. 3 min 3 akar 3 dikali min pi per 3 itu menjadi berapa ini? Ini harusnya plus ya. Oh tidak, benar-benar. Min 3 akar 3 dikali pi per 3. Iya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Lalu menjadi, lihat. 3 min 3 akar 3X, lihat. Min 3, nih lihat nih. Min 3 akar 3 kali pi per 3. Hasilnya itu menjadi min pi akar 3. Ya, hanya di permainan ini aja, permainan penyederhanaan. Ya, nih ya. Perlu diuraikan ini? Perlu, Pak. Perlu, Pak, nggak ngerti. Bapak mulai dari yang di dalam kurung nih. Kelihatan nggak kursor Bapak? Iya. Kelihatan. Ini angka berapa? 3. 3 dikali pi per 3 jadi berapa? Pi. Pi. Tulis di sini pi. Ini pi nih. Paham pi dari mana? Paham. Nah, sekarang pindah ke sebelahnya. Ini berapa nih? 3 akar 3. Nah, 3 akar 3 dikali pi per 3 jadi berapa? Pi akar 3. Akar 3. Nih, pi akar 3 atau akar 3 pi. Tulis di sini. Paham? Iya. Nah, nanti pernya jadi udah hilang pernya ya. Jadi udah hilang, udah disederhanakan. Maka kita sederhanakan lagi menjadi tuh, Y min pi min 3 sama dengan 3 min 3 akar 3X. Nih, kemudian kita bongkar. Min dikali pi jadi min pi. Min dikali min pi akar 3 jadinya plus pi akar 3. Bisa lah kalau ini ya. Paham ya? Paham. Udah dibongkar nih, minnya dikali dengan yang ada di dalam kurung. Maka bentuk sederhananya adalah Y sama dengan, kok nggak kelihatan ini? Y sama dengan, nggak kelihatan?
Kurang 3 akar 3. Sebentar. 3 min 3 3 akar min 3. 3 akar 3X ditambah 3 ditambah pi akar 3. Akar 3. Nih, A3-nya ini dari mana ini? 3 dari mana ini? Dari yang di yang depan. sebelah Dari kiri. yang sebelah Pindah Dari ke kiri. kanan. Betul? Iya. Iya. Nah, yang min pi ini pindah ke kanan. Jadi Plus. plus dengan min ini nanti dicoret. Jadi Hilang. 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 Maka menjadi persamaan garis singgungnya ini bentuk yang paling sederhana ya. Yaitu 3 min. Berapa itu? 3 akar 3. Malah kepencet lagi. Putih. Bentar dulu. Sebentar. Apa tadi jawabannya? Udah, bentar, ulangi dulu. Nah ini, 3 min 3 akar 3X ditambah 3 ditambah pi akar 3. Inilah persamaan garis singgungnya. Agak ribet memang, bukan ribet gimana-gimana ya, ribet menyederhanakannya sebetulnya ya. Tapi nggak apa, kalau pelan-pelan mah kamu tulis. Ini karena kamu nggak megang buku nggak kira-kira? Enggak kan? Megang. Enggak. Megang doang. Pulpennya megang nggak? Enggak. Handphonenya megangnya Enggak. pakai apa? Pakai tangan. Pakai tangan. Taruh Tangan kalian ada HP-nya. berapa? Ada 2. Satu megang handphone, satu megang buku, satu lagi Handphonenya megang. ditaruh. Handphonenya Bukunya nggak dipegang, Pak. Nggak ditaruh, Pak. Bukannya Kan di meja. Hasilnya yang dipegang. Alasan aja. Kecuali tadi bilang pakai tripod atau pakai ganjelan. Pakai meja, Pak. megang. Itu kira-kira untuk 3 contoh yang ada. Ada pertanyaan? Pak, Ya. apa nggak kali ini aja, Pak? Kali pelangi itu loh, Pak. Yang di bagian sininya, Pak. Bagaimana? Bagian sininya dikali pelangi, Pak. Di 3 akar 3 kali X kurang V per 3. Boleh. Bebas. Penyederhanaan itu kamu mulai dari manapun bebas. Itu metode masing-masing ya. Boleh. Yang penting bentuknya nanti kamu mau kali pelangi kek, kamu mau kali bulan kek, mau dikali apa kek, nanti bentuk sederhananya pasti seperti ini. Gitu ya. Iya, Pak. Boleh. Ada lagi yang mau dikali nasi pelangi? Itu Bu saya ya. Saya. Maaf, kalian promo punya temen. Ya, atau ada yang mau ini order? Lewat Bapak ya. Pajak. Oke. Bisa. Itu ada pertanyaan mengenai perkalian pelangi dari Anda. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Enggak, Pak. Enggak. Insya Allah paham. Ini Bapak dengar cuman persuara, kalau enggak Hani, Andre, Tasya. Kelas lain enggak ada, kemana ya? Kelas lain kemana ini? Saya bertiga doang ini Bapak. Hadir, Pak. Ada. Gimana? Bapaknya aja nggak dengar. Bukan, memang nggak ada suaranya. Dari tadi Satu doang ya, kalau Bang. nggak Hani, Bapak sampai hafal nih. Bapak sampai hafal. Setiap pelajaran Bapak yang apa namanya antusias bersuara itu Hani, Andre, sesekali Tasya, Husnul. Ini Christine, nyelip tuh Christine. Ini Zoom 5 kelas loh ya. Apa nggak membatasi kalian bersuara? Ini kelas IPA 2, IPA 4, IPA 5. I'm not listen. Oh, Ihsan baru nongol tuh ya. Ihsan baru bersuara. Itu cuma apa, Hadir, Pak? Pak, hadir. Tuh, hadir. Ambil tidur siang, Pak. Iya, yang penting Bapak berhusnuzon biarpun kalian tidak bersuara, tapi kalian menyimak ya. Iya, Pak. Karena harusnya mikirnya begini. Nyimak, Pak, sambil tiduran. Saya itu pusing kalau belajar matematika. Tapi saya akan lebih pusing ke depannya kalau saya tidak ikut belajar matematika. Itu ya harusnya ya. Iya, Pak, betul. Ada istilah begini. Memaksakan itu memang tidak bagus. Tapi ada kalanya sesuatu itu harus dipaksakan. Contohnya apa? Jajan. Tadi pembukaan Bapak di depan tadi
Itu bagus banget motivasinya. Kalau kalian merasa atau tak sanggup menahan lelah untuk belajar, maka kalian harus sanggup menahan derita dalam kebodohan. Itu dia. Sangat memotivasi. Sangat memotivasi. Apalagi videonya tadi ya. Anak-anak jalan ke gunung pagi-pagi loh sebelum jam 7 hanya untuk mencari sinyal. Kalau kalian juga ada sebelum jam 7 keluar dari rumah ada tapi nyari nasi uduk. Kalau enggak ketoprak. Kok tahu sih, Pak? Tahu lah, karena bakso belum buka jam segitu. Yakin? Iya. Iya, Iya, paling benar, bubur benar. ayam, lontong, gorengan, Nasi kuning. nasi uduk. Soto palingan ada. Kalau mau bakso agak siangan. Gitu? Ya, Pak. Ya. Nah, seperti tadi janji Bapak, minggu berarti ini tugas kapan ya? Sekarang kalian udah lewat ya luringnya. Berarti mulai Senin besok, tanggal berapa Senin ya? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 14. 14. Senin tanggal berapa? 21. 19. Enggak, 19. 19 ya. Berarti tugas untuk tanggal 19. Bapak nggak usah banyak-banyak lah tugasnya. Iya, Pak. Nanti Bapak upload di Classroom. Tapi biar kamu tahu, kan Bapak uploadnya nanti hari Senin ya. Ya. Hari Senin. Tapi Bapak kasih bocorannya dulu deh. Kira-kira tugas luringnya itu kira-kira seperti inilah kira-kira nih. Nah, ini kira-kira. Ada cuman 3 kok soalnya. Cuman 3. Itu ada yang bercabang. Enggak, mana bercabang? Itu Nomor 3, Bapak. Nomor 3 bukan bercabang, saudara. Nomor 3 itu tinggal ke seputus sini. ya. Ini adalah nganak. Ada beranak. Kalau bercabang itu nyamping. Ini mau ke bawah, namanya nganak. Tapi enakan yang Iya. Nah, lihat. Kita review dulu sedikit. Masih ada waktu sekitar 3 menit. Nomor 1 cukup jelas ya perintahnya. Iya. Ya, tinggal kalian cari titik singgung, kemudian kalian cari gradien, lalu tentukan persamaan garis singgungnya dengan absisnya pi/2. Nah, ini nggak ada masalah lah, ini nggak ada masalah. Nomor 2 juga sama, nomor 2 juga sama. Kebetulan Bapak kasih X-nya sama, pi/2. Yeah. Nomor 3 ada 2. Yang pertama, kalian cari garis singgung yang titik singgungnya pi/6,3. Berarti kamu tidak usah mencari apanya yang bagian A. Nomor 3. Tidak Tidak usah cari ordinat sama absis. Ya, berarti absis harus dong. Absis. Oh iya, absis harus. Berarti Absis harus. langkah 1 khusus nomor 3 bagian A, langkah 1 tidak perlu lagi kalian cari. Iya. Ya, jadi kalian langsung loncat ke langkah 2 dan langkah 3. Karena khusus bagian A ini titik singgungnya sudah disediakan. Iya. Ya. Tapi khusus 3 bagian B tetap kalian cari langkah 1, langkah 2, langkah 3. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang mau nyatat? Barangkali mau di screenshot dulu, mau di capture ini atau Udah. bagaimana? Ya, Oh, boleh foto. sudah. Nanti Bapak upload di Classroom hari Senin pagi. Pagi banget. Dikumpulin kapan, Pak? Kumpulinnya jam luring, sampai jam hari apa luring? Selasa Senin. pagi ya. Berarti sampai Rabu jam 12.29. Sampai Rabu. Ya, berarti sebelum kita tatap muka, nah, kita tatap mukanya hari apa? Rabu jam setengah 1 kan? Iya. Ya, berarti hari Rabu jam setengah 1 kurang 1 menit, ini harus sudah dikumpulkan. Iya, Pak. Iya dong, harus ada bonus dong 1 menit. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, tutup ya, share ininya ya. Iya, saya Ya, oke, dah tuh kelihatan kan mukanya tuh. Nah, baik. Oke anak-anak, tidak terasa 1 jam sudah kita lewati. Walaupun 1 jam, karena kita belajarnya jarak jauh, penuh kendala, ya suaranya putus-putus, sinyalnya naik turun, audionya putus-putus, mukanya putus-putus. Enggak, muka enggak.
terus banyak gangguannya. Tapi Tidur siang misalnya. tidur siang keganggu ya. Ya, sama. Iya. Apalagi Bapak dari Cilengsi harus ke sini ya, jauh. Iya, Pak. Ya, oke. Semangat, Pak, semangat. Semangat. Bapak akan tetap semangat demi kalian ya. Ya. Ya, kalian juga harus semangat demi Bapak. Kalau gurunya doang yang semangat, siswanya cuma ada 10 orang, jadi nggak semangat gurunya. Tapi kalau gurunya tidak semangat, tapi semua siswa sudah standby di Zoom, akan terasa beban buat Bapak kalau Bapak tidak semangat. Gitu ya? Ya, Pak. Oke. Habis ini Bu Fitri. Bu Fitri. Ya, oke. Siapa ya? Wit. Iya, Pak. Pimpin doa, Wit. Tutup. Sebelum mengakhiri pelajaran matematika hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Baik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jadi ingat biasanya kalau kalian habis beri salam, guru keluar, kalian ikut keluar ya. Iya. Ada yang ke kamar mandi, ada yang ke kantin, ada yang nemuin pacarnya. Kangen. Baik. Kangen dengan suasana itu ya, ya Allah. Bapak sampai nggak mau nangis ini. Bapak, saya juga kangen, Bu. Iya. Ya udah, mudah-mudahan kita berdoa semua situasi ini akan cepat berlalu ya. Badai pasti berlalu ya. Amin. Amin ya. Baik, Bapak akhiri ya. Ya, Pak. Tapi Bapak dalam 1 menit ini Bapak tetap di depan komputer sampai nunggu Bu Fitri. Jadi kalian jangan ngomongin Bapak ya. Ya. Biar Bapak ngomongin. Bentar. Zoom-nya belum ditutup, lupa. Ini belum di Mati.